Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Bribka Joko Hadi Aprianto yang sehari-hari bertugas di Polsek Samarinda Ulu, Polresta Samarinda ternyata melakukan perbuatan mulia dengan menjadi penggali kubur. Selama bertahun-tahun Bribka Joko Hadi Aprianto mendedikasikan dirinya menjadi penggali kubur gratis untuk warga miskin di Samarinda, Kalimantan Timur. Sosok mulia personel Polsek Samarinda Kota ini sudah dikenal warga sebagai figur yang istimewa. Pasalnya, Bribka Joko Hadi Aprianto selain menjalankan tugasnya sebagai anggota Bayangkara, ia juga mendedikasikan dirinya untuk membantu warga di wilayah tugasnya di Samarinda Kota dengan membantu menggali kubur. Personel Polsek Samarinda Kota menceritakan awal mula dirinya menjadi penggali kubur. Pekerjaan itu dilakukannya sejak ia masih duduk di bangku SMP sebelum menjadi anggota Polri. Hingga saat ini, Bribka Joko sudah menjalani pekerjaan mulia sebagai penggali kubur ini selama 24 tahun. Atas perbuatan mulia Bribka Joko Hadi Aprianto, ia diusulkan menjadi kandidat Hugeng Award 2025 oleh warga Samarinda Kota. Bribka Joko Hadi Aprianto tak pernah menarik tarif untuk warga yang meminta bantuannya untuk menggali kubur. Bahkan untuk warga kurang mampu, pelayanan Bribka Joko Hadi Aprianto tak pernah meminta bayaran. Pemirsa, Polda Aceh menggelar operasi keselamatan Seulawah 2025 menjelang Ramadan 1446 Hijriah. Apel gelar pasukan berlangsung di lapangan Mapolda Aceh. Dihadiri Wakapolda Aceh, pejabat TNI, pejabat pemerintah Aceh, dan stakeholder lain. Pada Senin 10 Februari 2025 dilakukan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Seulawah 2025 dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko bertindak selaku inspektur upacara. Apel gelar pasukan diwarnai penyembatan pita tanda pergelaran Operasi Keselamatan Seulawah 2025 dimulai. Dalam arahannya, Kapolda Aceh mengingatkan bahwa keselamatan di jalan raya merupakan isu penting dan memiliki dampak luas bagi masyarakat menjelang Ramadan. Mobilitas masyarakat juga diprediksi meningkat, terutama di pusat pembelanjaan, tempat ibadah, serta adanya tradisi mugang dalam menyambut Ramadan. Keberadaan pedagang takjil dadakan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas di titik-titik keramaian yang berpotensi menyebabkan kepadatan, peningkatan risiko kecelakaan, serta pelanggaran yang membahayakan keselamatan masyarakat. Menyikapi hal itu, Polda Aceh dan jajaran didukung instansi terkait melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi Keselamatan Seulawah 2025 di seluruh wilayah Aceh. Operasi dilaksanakan selama 14 hari mulai tanggal 10 sampai 23 Februari 2025. Adapun jenis operasi Harkamtibmas bidang lalu lintas mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif dalam rangka cipta kondisi Kamseltib Carlantas menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Pemirsa, Polda Sumatera Utara juga menggelar apel gelar pasukan Operasi Kewilayahan Keselamatan Toba 2025 pada Senin 10 Februari 2025 di lapangan KS Tuban. Operasi Keselamatan Toba 2025 akan berlangsung selama 14 hari mulai 10 Februari hingga 23 Februari 2025. Dalam amatannya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga memerlukan peran aktif seluruh masyarakat. Saat ini masih banyak pelanggaran yang berujung pada kecelakaan akibat kelalaian masyarakat. Oleh karena itu, Operasi Keselamatan Toba 2025 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas.
sekaligus menekankan angka kecelakaan di wilayah Sumatera Utara. Operasi Keselamatan Toba 2025 akan berlangsung selama 14 hari, menargetkan pengguna jalan, kendaraan umum dan pribadi, serta lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan dan kemacetan. Sebanyak 1.983 personel dikerahkan dalam operasi ini, terdiri dari 100 personel Satgas Polda Sumatera Utara dan 1.883 personel Satgas Kewilayahan. Adapun keberhasilan operasi ini diukur berdasarkan beberapa indikator utama, yaitu peningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, dan berkurangnya tingkat fatalitas korban kecelakaan. Selanjutnya, kepada seluruh personel yang terlibat diminta lebih mengedepankan pendekatan edukatif dalam operasi ini. Pemirsa, Polres Sragen mengungkap aksi pengeroyokan rombongan pesilat terhadap sejumlah orang yang terjadi pada Minggu 26 Januari 2025. Para pesilat tersebut tidak hanya melakukan pengeroyokan namun juga pengerusakan. Kapolres Sragen AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengungkap ada 4 korban dalam pengeroyokan rombongan pesilat yang terjadi pada Minggu 26 Januari 2025. Para pesilat tersebut tidak hanya melakukan pengeroyokan namun juga melakukan pengerusakan. Mereka melakukan aksi tersebut di 4 lokasi berbeda, meliputi pengeroyokan orang, perusakan barang, 1 TKP di dalam SDN 4 Kedung Upit, Sragen. Aksi tersebut bermula saat anggota perguruan silat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun IKPSI, Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia, Kerasakti di Gedung PGRI Mondokan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 450 orang pesilat. Akibat pengeroyokan, Polres Sragen menetapkan 4 orang sebagai tersangka. 4 orang ini merupakan pelaku penganiaya di TKP yang ketiga. Rombongan bubaran perayaan Hari Ulang Tahun IKSP itu sampai di tempat kejadian perkara. Ada 4 TKP-nya. Jarak antara TKP 1 ke TKP 2 itu sekitar 1,1 km. Kemudian jarak TKP yang kedua ke TKP yang ketiga berjarak 750 meter. TKP 4 berada di sebelah timur atau sebelah dari TKP 1 SD Negeri 4 Kedung Upit. Keempat pelaku berinisial IF 20 tahun warga Sragen dan 3 pelaku anak-anak dan seorang pelajar. Ketiga anak berinisial CES 17 tahun, ESB 17 tahun, dan BA 16 tahun. Yang pertama, ini inisial IF, umur 20 tahun, laki-laki, domisili di Sragen. Kemudian pelaku yang kedua adalah seorang anak. Ini masih kategori anak di bawah umur. Inisialnya adalah CES, berumur 17 tahun, laki-laki, masih pelajar di kelas 12 di salah satu SMK di Kabupaten Sragen dan berdomisili di Sragen. Kemudian pelaku anak yang ketiga berinisial YSB, umurnya 17 tahun, laki-laki, pelajar di kelas 11 di salah satu sekolah di Surakarta, domisili di Sragen. Pelaku anak keempat, inisial BA, umur 16 tahun 3 bulan. Laki-laki, masih pelajar, kelas 10, di salah satu SMK di Kabupaten Sragen, tinggalnya di Sragen. Keempat tersangka ini terlibat dalam peristiwa pengeroyokan pada TKP yang nomor 3 yang saya jelaskan tadi. Para pelaku terlibat pengeroyokan dijerat pasal 170 KUHP ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan. Adapun para pelaku di 3 lokasi lainnya masih dalam penyelidikan. Kemudian kami sangkakan dengan persangkaan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan. Para pelaku dalam peristiwa 3 TKP lainnya masih dalam penyelidikan kami dan akan kami segera tuntaskan. Fenomena perkelahian yang melibatkan anggota perguruan silat bukanlah hal yang baru di Sragen.
Kendati begitu, peristiwa ini menjadi sorotan penting bagi Polres Sragen. Aksi pengeroyokan akan ditangani secara cepat dan tuntas agar tidak menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi merusak suasana kondusivitas dari wilayah Kabupaten Sragen. Dari Humas Polres Sragen melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Daerah Lampung menggelar Operasi Keselamatan Krakatau 2025 berlangsung selama 14 hari mulai 10 hingga 24 Februari 2025. Sebanyak 901 personel diterjunkan dalam operasi ini guna meningkatkan keselamatan berlalu lintas menjelang Idul Fitri 1445 Hijriah. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menjelaskan bahwa operasi ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Operasi ini mengedepankan pendekatan preemptif dan preventif dengan metode edukatif, persuasif, dan humanis. Dalam pelaksanaannya, operasi ini juga didukung oleh penegakan hukum secara elektronik, serta pemberian teguran simpatik dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Untuk kegiatan ini, Polda Lampung menurunkan 901 personel, terdiri dari 144 personel dari Polda Lampung dan 757 personel dari Polres-Polresta jajaran. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat serta menciptakan situasi Kamsel tip Catlantas yang kondusif. Dengan begitu, angka keselamatan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan dan diturun, utamanya menjelang arus mudik Lebaran 2025. Pemirsa, dalam rangka program Jumat Berkah, Bidang Propam Polda Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Kabid Propam Kombes Pol Dadan Wahyudi melaksanakan kegiatan sosial berupa pembagian nasi kotak kepada jamaah masjid dan warga sekitar. Dalam kegiatan Jumat Berkah, Kepala Bidang Propam Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Dadan Wahyudi bersama personil Bid Propam serta jajaran Kepala Seksi Propam Polda Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan sosial dengan membagikan 600 nasi kotak. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 2 lokasi. Sebanyak 300 nasi kotak didistribusikan kepada masyarakat di sekitar Masjid Muslimin yang ada di area Jalan Pipa Sekip Palembang, dan 300 nasi kotak lainnya dibagi-bagikan kepada warga yang ada di sekitar Sreal Masjid Al-Sudai, Sukarame, Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Melalui program Jumat Berkah, Polda Sumsel dan jajarannya menunjukkan komitmen untuk terus hadir dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat, serta menciptakan hubungan harmonis yang mendukung keamanan dan ketertiban di wilayah Sumatera Selatan. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.